Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Eh, Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu, lalu kemudian habis itu kita absen. Baru kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung saja berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kita langsung absen aja mungkin ya. Irna Aulia Falupi. Hadir, Bu. Ada? Fahmi Uswatun Asana. Hadir, Bu. Oh iya. Gaby Lorena Selvira. Hadir, Bu. Baik. Isnaini Sekar Putri. Sakit, Bu. Oke, baik. Yang nggak hadir 2 orang ya. Oke, baik. Sekarang kita memulai pelajaran. Kemarin kita kan terakhir membahas tentang teks anekdot. Dan alhamdulillah kalian sudah mengerti semua, latihannya bagus-bagus semua. Dan sekarang kita memulai materi yang baru, yaitu surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau penjabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatannya. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi. Nah, surat lamaran pekerjaan ini biasanya untuk orang-orang yang ingin mencari kerja. Biasanya kalau orang-orang yang ingin mencari kerja itu dibutuhkannya surat lamaran pekerjaan. Ya, dari PT-nya tersebut itu membutuhkan kita untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Dan biasanya PT-PT tersebut juga tidak hanya membutuhkan surat lamaran pekerjaan saja, biasanya ada tercantum seperti CV-nya, surat lamaran pekerjaannya, surat riwayat hidupnya, seperti itu. Pokoknya banyak yang dibutuhkan syarat-syaratnya. Nah, biasanya yang ingin melamar pekerjaan itu orang-orang yang sudah lulus sekolah nih, kayak kalian ini nih sebentar lagi yang bakal nyari kerjaan ya, sebagai jadi guru juga memakai surat lamaran pekerjaan juga untuk melamar ke sekolah tersebut, seperti itu. Lalu apa sih itu fungsinya surat lamaran pekerjaan? Ada 3 fungsi surat lamaran pekerjaan itu untuk apa? Yang pertama, sebagai tanda tertulis. Maksudnya sebagai tanda tertulis itu biasanya tanda tertulis berarti dia sifatnya resmi, langsung diterima sebagai permohonan dalam pertimbangan menerima melamar tersebut. Jadi itu bentuknya tertulis karena kita menulis surat lamaran pekerjaan itu ke PT mana, ke yang mana yang membuka karyawan, yang membutuhkan karyawan, membuka lowongan pekerjaan, seperti itu yang dinamakan tanda tertulis. Nah, yang kedua, fungsinya itu sebagai alat komunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu karena setiap surat itu pasti sudah dapat dipastikan mengandung informasi yang diperlukan oleh pihak yang dituju. Dalam surat tersebut biasanya dibutuhkan mengenai informasi identitas, alamat, identitas dirinya, identitas si pelamar tersebut, seperti itu. Dan biasanya dalam surat lamaran pekerjaan juga terdapat kayak ijazahnya juga, dia lulusan dari mana, seperti itu yang dinamakan fungsi sebagai alat komunikasi surat lamaran pekerjaan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, yang ketiga itu sebagai bahan pertimbangan. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Nah, bahan pertimbangan di sini biasanya melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Itu tuh maksudnya sebagai
misalkan PT tersebut dia membutuhkan karyawan. Nah, ada seseorang nih yang masuk untuk melamar ke PT tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik. Apa aja itu ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik? Ada yang tahu? Biasanya ciri-ciri surat lamaran pekerjaan yang baik itu dia mempunyai bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik biar apa? Biar kita melamar ke PT tersebut tuh mempunyai daya tarik, mempunyai pemikat agar PT tersebut tuh penasaran sama surat lamaran pekerjaan itu tuh seperti apa, seperti itu. Makanya kita tuh harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang imajinasi biar kita tertariklah semua pekerjaan kita, dan biasanya seperti itu kita jadi mudah diterima di PT tersebut gitu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua mempunyai bahasa yang menarik. Nah, bahasanya juga kita harus menulis dalam surat lamaran pekerjaan itu harus dengan jelas, harus dengan mudah dipahami pembacanya, dan menggunakan bahasa yang baku seperti itu agar yang membacanya tersebut juga langsung paham kalian mempunyai keahlian di mana nih, mempunyai pengalaman apa, seperti itu. Jadi harus menggunakan bahasa yang menarik, yang mudah dipahami oleh si pembaca. Nah, kemudian menggambarkan suatu kemampuan pelamar. Itu menggambarkan suatu kemampuan pelamar maksudnya dengan bahasa yang menarik pasti seorang HRD tersebut, seorang PT tersebut paham nih kemampuan kita ada di mana, biar kita bisa ditempatin di bagian di kantor itu, seperti itu. Jadi biar nggak salah tempat, kita ditempatin di bagian apa, kayak gitu. Lalu tepat pada satu sasaran, itu juga sama tadi, kita biar nggak salah sasaran nih, biar nggak salah penempatan, biar kita membuat suatu lamaran pekerjaan dan PT tersebut membutuhkan karyawan yang kosong nih, misalkan dalam divisi keuangan ini kosong. Nah, kita membuat suatu lamaran pekerjaan itu juga harus dengan jelas, dengan mencakup semua divisi itu bisa, biar kita penempatannya itu nggak salah sasaran, seperti itu. Makanya harus menggunakan bahasa yang baik seperti yang tadi saya jelaskan, seperti itu. Sampai sini paham? Iya, Ibu. Paham, Bu. Oke, baik, kita lanjut ya. Lanjut hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu surat lamaran ditulis dengan tangan di atas kertas yang bergaris, biasanya berbentuk folio ya, bukan AVS. Nah, lalu tulisannya juga harus jelas, bersih, tidak boleh coret-coretan. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan mesin tik, ya, kita bisa ngetik, bisa melalui laptop, tidak harus tulis tangan juga, seperti itu. Terus yang kedua, pelamar harus menyebutkan dirinya, bukan kata ganti kami, melainkan saya, itu bukan. Dan pelamar juga harus menyebut pimpinan instansi dengan bapak atau ibu, jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan suatu jabatannya, seperti itu. Itu yang harus sangat diperhatikan sekali dalam menulis surat lamaran pekerjaan, karena kita nggak sembarang menulis surat lamaran pekerjaan saja, nggak dengan kata-kata yang bebas, dengan bahasa yang bebas, tuh enggak, salah, karena kita memasukkan surat lamaran pekerjaan itu ke suatu perusahaan, bukan ke orang asal, seperti itu. Agar biar kita biar kita tadi saya bilang biar kita gampang masuknya, bukan gampang masuk sih, jadi biar kita tuh perusahaan tuh tahu kita punya keahlian di mana, dan kita jadi dalam surat lamaran pekerjaan itu aja bisa tahu nih kita mempunyai kriteria seperti apa, mempunyai keahlian di mana, kayak gitu. Jadi sangat diperhatikan sekali cara menulis
surat lamaran pekerjaan kayak gitu. Nah, setelah itu kita nanti mencoba membuat surat lamaran pekerjaan. Nanti saya kasih contohnya surat lamaran pekerjaan seperti apa aja yang harus ditulis, bagian-bagian mana aja yang harus ditulis. Nanti ada kayak seperti kepala suratnya, terus nomornya, lampirannya, terus kepada siapanya. Nanti saya kasih tahu, saya beritahu contohnya. Ini saya ada contoh surat lamaran pekerjaan. Baik, ini saya tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan. Dan yang saya tampilkan ini sudah cukup memenuhi dari kriteria struktur surat lamaran pekerjaan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan di sini ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Biasanya itu ditulis di sebelah pojok kanan atas. Selanjutnya ada lampiran dan perihal. Kemudian ini yang dinamakan alamat surat. Alamat surat kita tertuju kemana, tertuju ke siapa, itu dinamakan alamat suratnya. Selanjutnya ini dinamakan salam pembuka. Berikut ini dinamakan alinea pembuka. Selanjutnya alinea isi, alinea penutup. Lampiran persyaratan yang ditentukan. Berikutnya ada penutup suratnya. Lalu tidak lupa dengan menggunakan tanda tangan kita dan menggunakan juga nama jelasnya, nama terang kita, nama lengkap kita. Dan biasanya juga dia letaknya di pojok kanan bawah. Seperti contoh. Oke, baik. Itulah contoh dari surat lamaran pekerjaan yang sudah saya tampilkan barusan. Itu sudah memenuhi kriteria dari strukturnya, sudah ada semua, sudah lengkap semua. Dan selanjutnya, sudah paham semua ya mengenai materi kita pada pagi hari ini? Kalau begitu, saya mau menanya ke kalian. Ada yang tahu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini apa? Betul. Iya, betul. Materi kita pada pagi hari ini, jadi kesimpulannya kita bisa tahu nih bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan agar kita nanti setelah lulus sekolah, lulus kuliah sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, yang sempurna, yang sesuai dengan strukturnya seperti itu. Jadi kita sudah tidak kaget lagi nih bagaimana cara membuatnya. Jadi kita sudah tahu, sudah belajar dari sekarang seperti itu. Lalu untuk itu saya mau mengasih tugas kepada kalian semua untuk membuat surat lamaran pekerjaan seperti contoh yang saya tadi berikan. Setelah itu kalian mengerjakan, kalian kumpulkan ke saya. Insya Allah nanti saya lihat satu persatu. Untuk itu sesuai dengan yang tadi saya berikan pokoknya ya, tugas mengerjakan tugasnya ya sesuai dengan strukturnya, bagaimana cara penulisannya, bahasanya, penempatannya kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Selamat mengerjakan buat kalian semua.